Untuk membahas terkait wacana Kota Solo yang diusulkan menjadi daerah istimewa, kami sudah terhubung dengan Agus Riwanto, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas 11 Maret Surakarta. Selamat malam, Prof. Agus. Apa kabar? Selamat malam, Mas. Baik kabarnya, sehat selalu. Baik, Prof. Terkait usulan Kota Solo menjadi daerah istimewa, sebenarnya apa urgensinya menurut Anda? Kemudian apa indikasi sebuah kota ini diusulkan menjadi daerah istimewa? Sungguhnya daerah istimewa Surakarta itu kan punya sejarah panjang ya. Itu terjadi sejak pada tahun pasca kemerdekaan ya, tahun 1946 ya. Pada saat daerah istimewa Surakarta itu bergabung dengan NKRI atau tidak begitu ya. Waktu itu ada dua daerah ya yang ditawarkan oleh Presiden Soekarno ya, Yogyakarta dan Surakarta. Yogyakarta berhasil, kemudian Surakarta tidak berhasil karena ada pelukas sejarah yang panjang ya, ketika ada gerakan anti suap raja yang menginginkan supaya Surakarta itu tidak dipimpin oleh aristokrasi atau kaum bangsawan ningrat gitu. Sehingga di ujung akhirnya pemerintahan Kota Surakarta itu tidak jadi istimewa, tetapi menjadi daerah biasa, kemudian masuk wilayah Provinsi Jawa Tengah ya pada tahun 1950-an. Nah, kalau nanti mau diistimewakan itu apakah akan kembali dengan merujuk pada sejarah ini atau ingin dengan desain hukum yang baru begitu. Nah, kalau desain hukum yang baru mesti punya akar sejarah. Kalau nanti mencari akar sejarah, ya akar sejarahnya adalah DIS atau Daerah Istimewa Surakarta yang pada waktu tahun setelah kemerdekaan itu yang akan kembali dijadikan sebagai dasar hukum. Itu pilihannya tergantung pemerintah. Kemudian kalau ditanya apa urgensinya, menurut saya dari sisi pemerintahan, sungguhnya esensi yang diinginkan publik itu sebenarnya adalah kesejahteraan ya, kesejahteraan, kemakmuran, kemudian sumber daya manusia yang baik gitu ya, pengelolaan yang baik, kemudian kota yang smart gitu, yang penuh dengan kemampuan untuk menata sehingga dia menjadi kota yang bisa dihuni layak ya. Prinsipnya seperti itu sebenarnya, Mas. Oke, Prof, kalau kita lihat Kota Solo atau Surakarta saat ini, apakah sudah memenuhi syarat atau indikatornya apa saja sehingga Surakarta ini memenuhi syarat untuk diusulkan menjadi daerah istimewa? Ya, kalau daerah istimewa itu kan pasti punya rujukan sejarah ya. Kita punya daerah istimewa di dalam Undang-Undang Otonomi Daerah dalam praktek desentralisasi asimetris ya. Ada 4 daerah yang disebut berbeda ya, atau disebut asimetris ya. Satu Yogyakarta, Provinsi Yogyakarta ya, daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian daerah khusus ibu kota DKI. Kemudian Papua, yang ketiga adalah Nanggroe Aceh Darussalam ya. Keempat daerah itu memiliki kekhasan masing-masing sehingga mengapa diberikan istimewa atau otonomi khusus ya. Misalnya di Jogja karena dia kota budaya, kemudian punya irisan sejarah bagaimana ketika Keraton Yogyakarta itu bergabung ke NKRI, kemudian tanah-tanah Jogja itu sekarang juga milik raja sehingga ada Sultan Gro dan seterusnya. Jadi perlu ada keistimewaan. Begitu juga di Aceh, misalnya yang terakhir kan Aceh ya, karena punya keistimewaan, dulu punya sejarah yang panjang dan di ujung adalah bagian dari kompromi untuk tidak menuntut kemerdekaan. Begitu juga di Papua ya. Papua ini juga bagian dari kompromi politik, selalu ada dinamika sehingga mau tidak mau diberi keistimewaan daerah khusus. Begitu juga DKI karena dia wilayah yang spesifik ya, ibu kota negara, sehingga dia diberikan istimewa yang berbeda dari yang lain. Nah, kalau merujuk dari 4 praktek desentralisasi asimetris itu pasti punya kekhasan masing-masing. Maka mesti dicari kalau Surakarta mau diberi istimewa, dicari rujukan keistimewaannya itu di aspek apa. Tadi di awal saya katakan apakah ingin merujuk kepada sejarah masa lalu ya, ketika bagaimana daerah istimewa itu pernah ada di Solo kemudian lepas karena ada pelukas sejarah yang panjang itu, atau mau mencari aspek baru keistimewaannya dengan praktek desentralisasi asimetris itu. Nah, itu tentu semua berpulang pada pemerintah ya.
karena kan ini urusan politik ya antara Menteri Dalam Negeri sebagai leading sektor yang nanti di ujung melalui Presiden ya dan dengan DPR. Karena pemberian istimewa itu kan melalui undang-undang ya, sehingga produk undang-undang itu produk politik ya, produk antara pemerintah dan DPR. Bagaimana kesepakatan mereka ya itu tergantung mereka. Bagaimana membuat kriteria, bagaimana membuat syarat dan seterusnya. Begitu Mas. Oke, Prof, jika kita lihat sejauh apa dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat khususnya di Surakarta jika memang Surakarta ini menjadi daerah istimewa? Ya mungkin secara spesifik karena nanti menjadi otonomi baru ya, Surakarta menjadi provinsi sehingga punya konsekuensi logis wilayahnya menjadi luas ya. Kemudian kewenangannya juga menjadi sangat luas karena menjadi daerah tingkat provinsi begitu. Dana anggaran umum dari pemerintah juga semakin banyak. Kemudian prioritas pembangunannya juga pasti berbeda dengan kabupaten kota itu. Sehingga menurut saya kalau dia menjadi daerah istimewa dalam konteks tertentu mungkin jauh lebih baik daripada apa yang dilakukan hari ini. Hanya saja apakah susunan kriteria dan syarat-syarat ditetapkan oleh pemerintah pusat itu adalah sesuai dengan apa yang termaktub di dalam kesepakatan politik gitu ya. Nah itu yang jauh lebih penting karena ini kan tidak sekedar kemauan elit mestinya, tetapi juga kemauan masyarakat sendiri ya. Karena konsekuensinya sangat banyak ya, dan sangat luas ya. Dari sisi pemerintahannya juga akan berubah karena tidak jadi dipimpin wali kota tapi oleh gubernur. Bagaimana tata cara pemilihannya, bagaimana penetapannya, apakah nanti wali kota dan wakil wali kota ditetapkan menjadi gubernur misalnya, itu juga masalah ya. Kemudian bagaimana situasi politiknya antara DPR yang kemudian menjadi DPR kabupaten kota berubah menjadi DPRD provinsi, itu juga menjadi masalah lagi ya. Belum lagi misalnya menyangkut soal kesamaan antara provinsi ya. Kalau nanti levelnya provinsi kan berarti kan harus ada kesamaan hak-hak dan kewajibannya dan provinsi yang lain. Karena nggak ada bedanya provinsi baru dan provinsi lama. Itu juga menyangkut soal bagaimana perimbangan anggaran, bagaimana perimbangan kebijakan dan seterusnya. Jadi ini kerja yang tidak mudah karena menyangkut beberapa sudut pandang yang perspektifnya itu nggak bisa dibuat sendiri, tetapi harus bersama-sama. Satu pemerintah, kedua DPR, yang ketiga tentu warga masyarakat, yang keempat adalah konstelasi politik antara parlemen ya atau partai-partai gitu. Dan juga tokoh masyarakat. Gitu. Baik. Bagaimanapun prosesnya nanti di DPR kita harapkan usulan ini membawa dampak positif khususnya bagi masyarakat ya Prof. Terima kasih Prof. Agus Riswanto sudah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam, sehat selalu Prof. Ya baik, sama-sama. Pemirsa, dalam rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri disebutkan bahwa moratorium pemekaran daerah yang belum dicabut serta peraturan pemerintah tentang penataan daerah otonom dan desain besar penataan daerah yang belum terbit menjadi alasan pemekaran sejumlah daerah yang diajukan belum juga terlaksana. Apa yang terjadi dengan rancangan peraturan pemerintah tentang penataan daerah dan juga rancangan peraturan pemerintah tentang desain besar otonomi daerah. Walaupun ini kedua RPP ini sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang 23 2014 khususnya di pasal 31 dan sampai dengan pasal 56 next ya. Di sini dijelaskan bahwasanya sebagaimana tadi Pak Pimpinan sudah sampaikan di pasal 55 terkait dengan penataan daerah harus disiapkan dalam dua produk hukum, yaitu produk hukum tentang penataan daerah dan PP tentang desain besar penataan daerah. Memang saat ini, tunggu sebentar, kedua RPP tersebut belum ditetapkan, ya, menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan pemekaran daerah yang saat ini sesuai dengan usulan dari Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah pada tanggal 2 September 2016 yang lalu. Ketua DPOD yang juga adalah Wakil Presiden Republik Indonesia memutuskan untuk melanjutkan kebijakan moratorium pemekaran daerah sehingga sejatinya Pak Pimpinan kami sudah siapkan sebetulnya kedua draft itu 2016 yang lalu sesuai dengan amanat undang-undang ya sudah disiapkan satu RPP tentang desain besar otonomi daerah dan juga RPP tentang penataan daerah pada tahun 2016 yang lalu. Tapi sekali lagi ketika kita akan melanjutkan ini tentunya
dibawa ke forum yang namanya Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, yang ketuanya adalah Bapak Wakil Presiden. Dan ketika itu Pak Wakil Presiden mengatakan untuk melanjutkan kebijakan moratorium, sehingga